segeralah pulang agar kalian semua tidak menjadi korban seperti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi di channel Isal Abrar dalam kisah nyata misteri. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya teman-teman, baik berupa like, komen, subscribe, dan juga share. Saya doakan kebaikan teman-teman semua dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan dan kesehatan serta murah rezeki dan panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat cerita kisah nyata misteri tentang pengalaman kisah nyata yang dialami oleh seseorang, di mana seseorang ini tersesat di alam jin saat pendakian gunung di daerah Jawa Tengah. Kita sebut narasumber kali ini bernama Mas Aji. Tentu ini hanya nama samaran. Mas Aji tinggal di pinggiran kota Yogyakarta. Kejadian ini berlatar waktu sekitar tahun 1998. Kala itu Mas Aji masih berumur 17 tahun. Beliau mengisahkan pada waktu itu bersama 12 orang temannya melakukan aktivitas pendakian gunung di daerah Pulau Jawa, tepatnya berada di Jawa Tengah. Dan saya memohon maaf atas permintaan narasumber kali ini. Nama gunung di sini tidak dapat disebutkan secara detail. Mas Aji hanya mengatakan gunung ini ada di daerah Jawa Tengah, dan Mas Aji juga memastikan bahwa kisah ini benar-benar kisah nyata, sehingga sangat layak untuk saya angkat di channel Isal Abrar ini. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isal Abrar. Pada waktu itu di tahun 1998, pas hari Sabtu siang, Mas Aji bersama 11 temannya, dan dari 11 temannya itu ada 2 orang yang merupakan teman akrab dari Mas Aji. Kita sebut saja nama 2 orang ini bernama Mas Koko dan Mas Anto. Tentu ini hanya nama samaran. Mereka berangkat dari terminal bus Yogyakarta dengan tujuan Jawa Tengah ke area gunung yang dimaksud. Mas Aji mengisahkan pada waktu itu sebetulnya cuaca tidak mendukung karena pas musim penghujan. Akan tetapi karena sudah menjadi sebuah hobi, cuaca tidaklah menjadi penghalang mereka, dan rombongan ini tetap berangkat menuju gunung yang dimaksud. Mas Aji duduk satu bangku dengan Mas Anto. Sebagai gambaran, Mas Anto ini memiliki perilaku yang kurang baik, terutama dalam hal berkomunikasi antar sesama. Bisa dikatakan kalau bicara sering kasar dan tidak sopan satu dengan yang lainnya. Di dalam bus, nada bicaranya sangatlah tidak sopan, sehingga pada waktu sampai ditegur sama sesama penumpang, dan terjadi sedikit keributan kecil. Mas Aji merasa sangat tidak nyaman dan serasa ada feeling kalau perjalanan mendaki gunung ini akan ada masalah ke depannya. Akan tetapi Mas Aji menyimpan feeling ini dalam hati dan tidak mengutarakannya biar tidak membuat teman-teman satu rombongan menjadi cemas.
Singkat cerita, sampailah Mas Aji di kaki gunung yang dimaksud. Seperti biasanya sebelum mendaki, mereka semua laporan ke petugas jaga untuk sekedar didata dan meminta izin tentunya untuk acara pendakian. Pada waktu itu cuaca sedikit gerimis dan sebetulnya ada petugas yang menyarankan agar pendakian ditunda untuk sementara waktu karena cuaca baru tidak baik. Akan tetapi karena sudah tekad bulat, Mas Aji dan rombongan tetap nekat untuk melakukan pendakian di hari itu. Pada waktu itu jam menunjukkan jam 7 malam. Suasana masih gerimis kecil. Mas Aji dan rombongan dengan memakai jas hujan sudah bersiap-siap untuk berangkat mendaki gunung. Dan sebelum berangkat dengan dipimpin Mas Aji, mereka berdoa bersama. Dan di sini ada kejadian yang kurang menyenangkan lagi. Di saat semuanya berdoa, Mas Anto malah tidak mau ikut berdoa. Justru malah bernyanyi lagu-lagu yang tidak jelas. Ini membuat Mas Aji dan semua rombongan jadi jengkel kepada Mas Anto. Akan tetapi semua menahan dirinya dan membiarkan Mas Anto dengan sikapnya yang sangat tidak sopan tersebut. Pada saat itu jam menunjukkan tepat pukul 7:30 malam. Berangkatlah Mas Aji dan rombongan. Suasana masih sedikit gerimis. Hawa begitu dingin, langkah demi langkah dijalani menyusuri jalan setapak pendakian. Di kiri kanan pohon-pohon tinggi dan rindang menghiasi, dan suasana begitu gelap, seakan lampu penerangan yang dibawa tidak begitu mampu menerangi jalan yang dilalui. Waktu terus berjalan, dan tidak terasa sudah 2 jam perjalanan pendakian. Di sini semua rombongan sudah terlihat sangat capek karena hujan sudah agak deras dan suasana yang sangat dingin membuat fisik Mas Aji dan rombongan sedikit drop. Saat semua rombongan sudah sangat capek, di sini Mas Anto mulai berulah lagi. Dia mulai menggeruti, menyalahkan hujan kok enggak berhenti-henti dengan kata-kata yang sangat kasar. Melihat situasi ini, Mas Aji dan Mas Koko mulai menasihati Mas Anto agar berlaku sopan dan tidak sembarangan berbicara, karena posisi ada di gunung yang tentunya banyak kekuatan gaib yang tidak terlihat. Sebagai gambaran, Mas Koko ini adalah sosok yang paham akan ilmu kebatinan dan supranatural. Akan tetapi Mas Anto benar-benar tidak bisa dinasihati. Dia bahkan berteriak dengan suara yang sangat-sangat keras dan bahkan tidak sopan. Melihat hal ini, Mas Aji dan Mas Koko dan juga teman-teman yang lain sangatlah khawatir. Saat Mas Anto berteriak-teriak, tiba-tiba dari bawah terlihat lampu senter yang bercahaya sangat terang. Cahaya itu semakin lama semakin mendekat, dan tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Aroma melati dan cahaya itu semakin dekat dengan Mas Aji dan rombongan. Lalu nampaklah seorang wanita cantik memakai tas ransel dan juga membawa peralatan untuk pendakian gunung. Dan di sini terlihat sangat aneh karena wanita cantik ini berjalan sangat cepat dan seolah-olah tidak menginjak tanah. Mas Koko yang paham akan ilmu kebatinan segera memberikan nasihat agar semua segera berdoa dan membaca ayat-ayat Quran sebisanya, karena Mas Koko meyakini ini bukan manusia
akan tetapi makhluk halus yang menyerupai sosok manusia. Semua orang segera berdoa, akan tetapi kembali ke Mas Anto yang punya sikap keras kepala. Dia tidak mau berdoa, justru malah menghentikan sosok wanita tersebut. Saat itu sosok wanita menghentikan langkahnya. Wajahnya terlihat sangat cantik, akan tetapi terlihat sangat pucat dan sorot matanya sangat tajam. Mas Anto terlihat berusaha mengajak komunikasi sosok wanita tersebut. Akan tetapi wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengangguk dan hanya menggelengkan kepalanya. Dan di sini Mas Anto tidak menyerah. Dan dari sikapnya terlihat Mas Anto sangat naksir dengan sosok wanita tersebut. Mas Anto terus berusaha mengajak komunikasi, akan tetapi wanita tersebut diam seribu bahasa. Melihat hal ini, Mas Koko yang paham akan ilmu kebatinan mencoba mendekati sosok wanita tersebut. Dengan membaca mantra-mantra khusus sebelumnya, akhirnya Mas Koko bertanya kepada sosok wanita tersebut. Beliau bertanya, "Siapakah Anda, Mbak? Kok malam-malam berjalan sendirian di area gunung yang sangat sepi?" Dan tiba-tiba sosok wanita itu mengeluarkan suara yang sangat lembut, akan tetapi terkesan sangat menakutkan. Wanita itu berkata, "Kalian semua harus segera pulang, karena di atas sana ada bahaya yang sangat besar menunggu kalian. Segeralah pulang agar kalian semua tidak menjadi korban seperti aku." Setelah berkata seperti itu, wanita itu segera berjalan menjauh dan terlihat jalannya sangat cepat, seperti tidak menginjak tanah. Saat wanita itu berjalan cepat menjauh, tiba-tiba Mas Anto mengejarnya, dan Mas Anto sekejap menghilang di kegelapan malam. Hal ini membuat Mas Aji dan Mas Koko serta teman-temannya sangat panik dan ketakutan. Dalam kepanikan ini, Mas Koko segera mencoba menenangkan semua dan menyuruh untuk berdoa dan membaca doa-doa sebisanya. Pada saat itu hujan bertambah deras. Suhu sangat dingin membuat badan menggigil hebat. Mas Aji dan semua teman-temannya berusaha keras untuk fokus saat berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama berdoa, akhirnya Mas Koko mencukupkan doanya dan mengajak Mas Aji dan juga teman-temannya untuk mulai mencari Mas Anto yang hilang di kegelapan malam. Kaki yang terasa berat dan juga badan yang kedinginan dipaksa untuk berjalan menyusuri jalan yang dilalui Mas Anto pas posisi mau hilang. Setelah beberapa saat berjalan, alangkah terkejutnya Mas Aji dan semua teman-teman karena di depan mereka tiba-tiba ada ular yang sangat besar, sebesar paha orang dewasa, berwarna putih perak, melintas di tengah jalan. Lidahnya menjulur dan sorot matanya berwarna merah sangat tajam, menatap ke arah Mas Aji dan semua teman-teman dengan pandangan yang sangat-sangat tajam. Ular tersebut berdesis sangat kencang sambil perlahan merayap dalam posisi melintang di tengah jalan. Mas Aji dan semua teman-teman menunggu supaya ular tersebut selesai merayap. Ada yang aneh, kata Mas Aji. Walaupun sudah lama menunggu, ular tersebut seakan sangat-sangat panjang sekali dan tidak selesai-selesai dalam merayap, padahal badannya terlihat jelas bergerak merayap. Dan kalau normalnya ular mungkin panjangnya hanya 4 meter,
tetapi ini terasa panjang sekali dan tidak ada ujung ekornya. Melihat fenomena ini, Mas Koko yang paham akan kebatinan segera duduk bersila dan membaca doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya memohon perlindungan dan juga keselamatan. Alhamdulillah, setelah beberapa saat berdoa, tiba-tiba ular warna perak tersebut berubah menjadi asap dan tiba-tiba menghilang. Melihat fenomena ini, Mas Aji dan teman-temannya merasa sangat ketakutan, dan Mas Koko mencoba menenangkan dan memberikan penjelasan. Beliau mengatakan sebenarnya sosok ular tersebut baik. Dia sebenarnya memberi kita tanda untuk jangan melanjutkan perjalanan, karena kemungkinan besar di depan ada bahaya yang sangat besar. Akan tetapi karena kita harus mencari Mas Anto, mau tidak mau perjalanan harus segera dilanjutkan. Mas Koko menyarankan agar semua teman-teman kembali berdoa dan membaca ayat-ayat suci sebisanya. Suasana seketika sangat hening karena semua orang sedang khusyuk dalam berdoa. Tiba-tiba terdengar suara ayam betina yang agak keras, yang membuat semua orang terkejut. Lalu nampaklah di depan mereka seekor ayam betina berwarna putih bersih. Ayam tersebut berjalan pelan lalu berhenti, lalu menatap ke semua orang, lalu berjalan kembali dan berhenti lagi, seolah-olah memberi isyarat agar semua orang mengikuti ayam tersebut. Mas Koko yang melihat fenomena ini dengan mantap langsung menyuruh semua teman-temannya untuk mengikuti ayam tersebut berjalan. Mas Koko sangat yakin kalau ayam tersebut akan menuntun jalan ke arah posisi Mas Anto berada. Setelah sekian lama berjalan mengikuti ayam tersebut, tiba-tiba sampailah mereka di pinggir jurang yang sangat dalam. Sungguh suasana yang sangat mengerikan karena posisi masih hujan dan suasana sangat dingin menusuk tulang. Mas Koko yakin sekali kalau Mas Anto ada di sekitaran pinggir jurang tersebut. Dengan penerangan seadanya, mulailah Mas Aji dan Mas Koko dan semua teman-temannya untuk mencari keberadaan Mas Anto. Setelah sekian lama dicari, akhirnya Mas Anto ketemu. Posisinya ada di pinggir jurang dalam keadaan pingsan. Mas Aji dan semua teman-temannya segera mengamankan Mas Anto, dibawa ke tempat yang lebih aman untuk dilakukan pengobatan darurat sementara agar bisa segera sadar. Mas Aji melanjutkan ceritanya. Ini jelas teguran keras bagi Mas Anto karena area gunung merupakan tempat yang sangatlah sakral. Tentunya sangat wajib untuk bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Karena Mas Anto sudah berlaku sangat tidak sopan, inilah akibat yang harus diterimanya. Lalu Mas Haji mengatakan ini baru awalannya saja, karena kisah ini masih sangat panjang dan banyak fenomena-fenomena gaib yang sangat mengerikan. Dan biar tidak terlalu panjang ceritanya, kelanjutan cerita ini kita sambung lagi di video part 2 minggu depan. Beginilah cerita part 1, pengalaman nyata misteri pendakian gunung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan biar channel ini bisa lebih berkembang, saya memohon doa dan dukungan dengan like, share, dan subscribe. Serta jangan lupa juga untuk follow IG saya,
@isal_abrar27 yang juga saya tuliskan di kolom deskripsi di video ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang kisah nyata misteri di channel Isal Abrar ini. Dari saya cukupkan sekian, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.